Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita berbicara tentang sikap pantang menyerah. Kita membaca dalam kitab Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Berkatalah Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku membawa pulang kepadanya laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati. Namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milikmu, pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sekarang lihatlah, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun hari ini. Namun hari ini pun aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatanku dulu untuk perang dan kegiatan lainnya. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefuneh dan memberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu, sampai hari ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron sebelumnya ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang terbesar di antara orang Enak. Lalu negeri itu tentram tanpa perang. Berbahagia setiap kita yang membacakan firman, yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada dari antara kita lepas dari namanya persoalan, masalah dalam hidup. Setiap kita masing-masing punya masalah. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam ketekunan kepada Tuhan. Hidup ini tidak semudah, tidak selancar jalan tol yang semuanya serba mudah. Dalam mengikut Tuhan, ada banyak ujian yang Tuhan berikan bagi kita untuk menguji iman kita kepada Dia. Kalau kita baca di dalam Kisah Matius 15 ayat 21 sampai 28, di mana seorang perempuan Kanaan ketika dia datang menghampiri Yesus. Ini juga salah satu sikap yang pantang menyerah. Nanti ibu-ibu boleh, Bapak Ibu, Saudara membaca dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, kisah perempuan Kanaan. Ini merupakan salah satu tokoh yang sikap hidupnya pantang menyerah. Sekalipun Yesus pada waktu itu tidak mendengar, mengabaikan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada masalah yang dihadapi. Sama halnya dalam kehidupan Kaleb. Kita belajar daripada kehidupan Kaleb yang dia tidak mau menyerah. Sikap pantang menyerah. Hal yang pertama yang kita pelajari daripada apa yang diperbuat oleh Kaleb, dia tidak mau menyerah
Yang pertama adalah Kaleb menyimpan janji Tuhan dan mengingatkan Yosua akan janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Dikatakan tadi di ayat 6, orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgad. Berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kaleb mengingatkan bahwa Tuhan telah menjanjikan kepada mereka suatu bagian tanah karena kesetiaan mereka dalam mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb mengingatkan Yosua, Yosua, ingat enggak janji Allah kepada setiap kita? Terkadang kita baca firman Tuhan, ada janji firman Tuhan, ada janji Allah, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah. Tapi kita renungkan kehidupan ini. Saya sudah setia beribadah, setia berdoa. Tapi firman Tuhan mengatakan, anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta, tapi hidup begini-begini saja. Lalu kita menyerah. Tapi malam hari ini, pada pagi hari ini kita belajar, di mana kita diingatkan dari kehidupan Kaleb. Dia menyimpan janji Allah. Dia mengingatkan kita untuk kita memegang firman Allah, untuk tetap setia, tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sebagaimana dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, ia tetap mengikut aku dengan sepenuh hati. Kata sepenuh hati ini berarti melakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, tidak ada neko-neko, tapi dilakukan dengan segenap hati, sepenuh hatinya. Ulangan 1 ayat 36 dikatakan, karena itu aku bersumpah bahwa negeri yang diinjaknya akan diberikan kepada keturunan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita setia dalam pelayanan, setia dalam ibadah, buahnya bukan kita yang menikmati, tapi yang menikmati adalah keturunan kita. Maka pentingnya kita maju terus, pantang mundur. Kalau belum padam api, mereka tidak akan pulang. Pantang menyerah. Bagaimana dalam kehidupan kita? Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara mengalami kesulitan ekonomi. Tapi ingat, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Iman Kaleb inilah yang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Iman Kaleb yang kokoh akan janji Allah sebagai pengharapan di tengah penantian yang cukup panjang. Kaleb memegang janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dari usia 45 tahun berlalunya. Penantian itu cukup lama. Kalau kita sebagai manusia, dalam kehidupan realita hidup kita, 1 tahun aja kita kebanyakan apa? Pasti apa? Aduh, enggak lah, lama banget. Tapi Yosua, Kaleb mengingatkan Yosua, kita tetap setia, tetap menyimpan janji Allah dalam kehidupan kita, bahwa firman Allah iya dan amin dalam kehidupan kita. Ini yang diungkapkan Kaleb. Ingat Yosua, waktu Allah menyampaikan janjinya kepada Musa, abdi Allah, bahwa dia mengatakan akan memberi tanah perjanjian itu. Sekalipun cukup lama waktunya. Karena semuanya adalah ada waktunya Tuhan. Ya. Kaleb tetap percaya walaupun waktu yang cukup lama.
Tapi dia tetap tepat pada waktunya. Allah akan menepati janjinya. Yaitu janji firman Allah. Kalau kita maunya apa? Seperti Indomie. Kita siram pakai air panas. Jadi bisa kita nikmati. Kita makan. Tapi kalau janji firman Tuhan ada proses. Ada waktu. Yang harus kita perbuat. Dalam menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Harus ada hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Sama halnya kalau kita, contoh Bapak Ibu. Kita diberikan seseorang berkat yang luar biasa. Pasti kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang itu. Sama dengan kehidupan kita. Tuhan memberikan janji bagi kita. Janji berkat-berkat yang melimpah. Lalu di tengah persoalan. Ada tantangan, ada ujian yang Tuhan berikan. Untuk menguji ketaatan kita, kesetiaan kita. Ada kesulitan yang kita hadapi. Lalu kita menghindar. 1 minggu, 2 minggu, setahun. Tak kunjung jawaban Tuhan. Waktu inilah yang membuat kita kadang-kadang melupakan Tuhan. Membuat malas. Membuat kita tidak bergairah. Membuat kita putus asa. Membuat kita mundur. Kenapa? Belum ada tanda. Belum ada pengharapan yang terlihat. Yosua dan Kaleb belum melihat tanda itu. Tapi dia tetap menantikan janji Tuhan. Dia tetap menyimpan dalam hatinya. Tepat pada waktunya dia akan menganugerahkan bagiku. Bagaimana dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara? Kita melihat waktu yang cukup lama. Dari 45 tahun sampai dengan 85 tahun. Cukup lama. Maka dari situ kita belajar bagaimana kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sabar, tekun dalam penantian kita kepada Tuhan. Kita melihat di dalam Roma 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati. Karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia tidak bimbang dan tidak ragu akan janji Allah. Sikap pantang menyerah. Kita belajar dari Yosua. 40 tahun penantian yang cukup lama. Kalau secara usia, daging. Udah tidak berdaya fisiknya. Dari usia 45 tahun ke 85 tahun. 40 tahun perjalanan hidup untuk menikmati janji firman itu. Tidak masuk akal. Tidak masuk logika kita sebagai umat manusia. Tetapi itulah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Kaleb bisa taat tekun dalam menantikan janji Allah. Abraham taat dan tekun menantikan janji Allah untuk menjadi bapa atas semua bangsa. Kenapa kita tidak bisa? Maka kita pada pagi hari diingatkan. Tetap percaya walaupun waktunya cukup lama.
sampai pada waktu Tuhan kehendaki janjinya digenapi. Habakuk 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jika terlambat, nantikanlah itu. Kalau tidak, ya, sungguh akan datang dan tidak akan pernah ditangguhkan. Janji firman Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah kita ragukan. Waktu yang Tuhan berikan adalah waktu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan menyia-nyiakan waktu kita. Selagi kita kuat, selagi kita bisa memuliakan Tuhan, muliakanlah Dia. Ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita percaya itu akan kita raih bersama di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terkadang ketika kita dalam penantian ada banyak tantangan. Ada banyak rintangan. Ada banyak persoalan yang membuat iman kita mundur. Yang membuat kita tidak mau lagi. Yang membuat kita kecewa. Kalau kita lihat ada pepatah bilang semangat-semangat. Habis itu down. Tapi Kaleb kita melihat dari usia 40 tahun sampai ke 85 tahun. Semangatnya tetap membara. Sukacitanya untuk melakukan apa kehendak Tuhan tetap. Tidak pernah mundur. Tidak pernah putus asa dalam pengiringannya dengan Tuhan. Sekalipun penantian yang cukup lama, sekalipun ada banyak persoalan masalah yang dihadapinya, tetapi dia tetap bersukacita, bersemangat, berkobar-kobar keyakinannya kepada Tuhan. Berarti apa Bapak Ibu? Usia tidak menjadi alasan untuk kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Aduh maaf, usia saya sudah 58, jadi agak susah berjalan. Kita ingat Kaleb. Di waktu aku usia 40 tahun, sampai ke 85 tahun, aku tetap sama. Kata sama di situ adalah semangatnya. Bukan fisiknya. Fisik pasti turun. Kalau anak muda bisa mengangkat ini. Kalau udah usia-usia kita sendiri nggak bisa lagi nih. Kan kekuatan berkurang. Tetapi Kaleb berkata semangatnya tetap dalam penantian kepada Tuhan. Kaleb tidak pernah takut dengan apapun. Ketika kita mengiring Tuhan, ada banyak tantangan Bapak Ibu dan Saudara. Sama yang dihadapi Kaleb. Tanah yang diminta oleh Kaleb itu bukan tanah yang mudah didapatkan. Ada proses, ada tantangan yang harus dihadapi. Apa? Menaklukkan para manusia raksasa. Memang tanah itu penuh dengan madu dan susu. Tapi ada tantangan, ada rintangan yang harus dihadapi. Sama dalam kehidupan kita. Untuk meraih sesuatu, kita butuh dengan perjuangan. Kita butuh semangat. Untuk apa? Untuk meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita mau duduk dalam posisi yang terbaik dalam pekerjaan kita. Tapi kita malas-malas. Bagaimana Tuhan memberkati? Kita menipu waktu. Tidak menggunakan waktu dengan baik. Melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kita ingin duduk jadi pejabat, bekerja di sebuah pegawai. Lalu kita tidak pernah bertindak, tidak pernah berjuang untuk masuk ke bagian itu. Bagaimana kita mendapatkannya? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, untuk kita meraih berkat Allah,
Kita harus berjuang. Kita harus bersemangat. Kita harus tetap optimis. Bukan pesimis. Teman-temannya si Kaleb dan Yosua optimis. Gak mungkin kita pesimis. Pesimis. Kenapa? Badan mereka. Kita mah bagaikan lalat, bagaikan semut. Nah, bagaimana kita mengalahkan mereka? Tapi Yosua dan Kaleb, mereka optimis. Tuhan yang menjanjikan. Tuhan yang akan memberikan bagi kita. Bagian kita adalah tetap berjuang, tetap bersemangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Iman. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar supaya kita tetap bersemangat dalam menghadapi persoalan di dalam Tuhan. Jangan pernah menghindar dari persoalan. Tapi kita harus selesaikan dengan baik. Kita harus tetap berjalan seturut kehendak Tuhan. Orang yang menghindar tidak akan pernah selesai persoalan masalah yang dihadapinya. Kemanapun kita pergi akan ada masalah itu. Contoh sederhana, jemaat Tuhan di sini nggak senang dengan saya. Udahlah, saya nggak mau dengan pelayan Tuhan di sono, Pak si jabat. Saya mau pergi ke gereja sono lah. Dia pindah. Kenapa? Karena komunikasi doang yang kurang. Ketemu ke sono, ya di sini juga akan malu sendiri kita. Yang adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, selesaikan persoalan yang ada. Percayakan Tuhan menolong kita. Untuk kita meraih berkat dalam kehidupan ini. Dikatakan di ayat 12 bahwa ketika Yosua menghadapi, ya, di ayat 12 dikatakan demikian. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku dan menghalau mereka seperti firman Tuhan. Keyakinan, imannya, sekalipun itu orang-orang besar, saya pasti firman Tuhan mengatakan dia akan menghalau semuanya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, teguhkan iman kita kepada Tuhan. Simpan janji Allah di dalam hati kita. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menjaga kita. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan dengan kekuatannya akan dipermalukan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-7 dikatakan. Hendaklah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Apapun kesulitan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kalau kita melihat, coba kita buka kisahnya perempuan Kanaan tadi. Matius 15. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-21. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Iman yang besar. Yesus hanya menyeberang ke Sidon dan Tiros. Ya. Yesus pada waktu itu hanya pelayanan ke Tirus dan Sidon. Ada seorang ibu yang datang membawa persoalannya kepada Tuhan. Sikap pantang menyerah yang ditunjukkan oleh si ibu ini ialah ketika ketika Yesus katakan, yang pertama, ketika Yesus menghiraukan dia, pantang menyerah. Padahal semangatnya perempuan ini meminta tolong untuk menyembuhkan anaknya. Malah dihiraukan, malah gak didengar. Kalau kita itu, sombong banget lu. Gitu kan? Sombong banget sih. Kita udah datang, samperin dia, minta tolong. Tapi kakak ngomong A, B, C. Tapi perempuan itu tidak patah semangat. Dia tetap, bahkan dia sujud datang kepada Tuhan. Membawa persoalan masalah yang dihadapinya. Lalu dikatakan lagi, tidak patut bagimu berkatku, mujizatku. Digambarkan adalah orang-orang terhina. Enggak patut bagimu. Tapi dia berkata apa? Betul. Kami dianggap adalah orang-orang hina. Tapi kami juga mendapatkan kasih karuniamu, anugerahmu. Sekalipun dihina, sekalipun diperlakukan yang tidak baik, tetap semangat pantang menyerahnya tetap ada pada perempuan untuk meminta kesembuhan anaknya yang kerasukan. Kita persoalan kecil aja udah malas, udah unduh kesetiaan kita kepada Tuhan. Masalah kecil, ya kan? Padahal kita maunya, Tuhan berkati, Tuhan berkati limpah. Tapi kita melihat dari Yosua, Kaleb, Abraham, iman mereka, sikap pantang menyerah yang mereka tunjukkan. Mereka menunjukkan iman mereka yang kokoh, memegang janji firman Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka percaya akan pemeliharaannya di dalam kehidupan. Makanya tadi saya katakan, ada banyak rintangan, persoalan, kesulitan yang kita hadapi ketika kita menjalani kehidupan. Menurut logika kita, kita sudah melakukan bagian kita dengan baik, tetapi kok begini sih? Saya sudah begini, saya sudah melakukan ini, tapi kok begini? Lalu kita menuntut Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan tidak baik. Tuhan jahat. Tuhan tidak mendengar doaku. Kata Tuhan geleng-geleng kepala. Ya anakku ini cemen sekali. Sabar dong. Tunggu dong. Tunjukkan semangatmu. Tunggu waktunya. Percayalah, aku akan menganugerahkan bagimu. Firman Tuhan berkata, memang kita merencanakan dan merancangkan. Tetapi Tuhan yang menyatakan dalam kehidupan kita. Paulus Apolos yang menanam dan menyiram. Tapi Tuhan yang memberkati. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita kuat dalam menghadapi persoalan, kesulitan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kendor. Semangat terus di dalam Tuhan. Betapa hinanya seorang perempuan, seorang ibu datang memohon, tapi diperlakukan dengan tidak baik. Terkadang kita hadapi dalam mengikut Tuhan.
Kita melakukan seakan-akan menurut kita sudah baik yang kita lakukan. Sudah maksimal yang kita lakukan. Kita sudah ibadah, kita sudah baca firman Tuhan, sudah berdoa. Tapi apa yang kita dapatkan? Sama yang dihadapi perempuan Kanaan tadi. Dia datang dengan percaya, dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Berteriak dia. Tapi diabaikan. Yesus sama sekali, Yesus menghiraukan. Lalu yang kedua dikatakan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana dalam kehidupan kita? Kadang kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik di tengah-tengah kehidupan kita. Yang membuat kita, udahlah, malas saya lihat. Wah ini, malas saya, udahlah gak mau. Bisa-bisa apa? Ngambek. Tapi Yosua, Kaleb, perempuan Kanaan yang meminta kesembuhan anaknya, dan juga Abraham tetap setia dalam menantikan janji Tuhan dalam hidupannya. Sekalipun hal yang tidak enak mereka rasakan. Kalau logikanya Abraham tadi bilang apa? Umur sudah 100 tahun mana mungkin tertepati janji yang Tuhan berikan, menjadi bapa atas segala bangsa, banyak keturunanku, mana nggak masuk logika. Tapi dia tetap percaya akan janji firman Tuhan dalam hidupannya. Terkadang dalam hidup kita pun sama, yang kita hadapi kadang-kadang tidak masuk logika. Itu kan logika kita. Tapi Tuhan beda. Apa yang tak pernah kita pikirkan, jauh lebih Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, andalkan Tuhan dalam kehidupan. Percayakan Tuhan senantiasa di dalam setiap kehidupan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 3. Tidak ada yang menjadi lawan dalam kehidupan kita. Kalau Allah ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Di Roma 8 ayat 31 dikatakan demikian. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau Allah ada bersama dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita merancangkan sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kepada janji firman Allah, maka kita akan tetap mendapatkan kemenangan itu. Kalau kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, maka kita akan menikmati segala berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu tentang apa janji Tuhan dalam yang dia terima. Sekalipun sudah bertahun-tahun dia ingat akan janji Tuhan, dia simpan itu. Itu pasti terjadi dalam kehidupannya. Banyak janji-janji Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Tapi sampai tahun ini, sudah mendekati akhir tahun 2025. Tak kunjung ada jawaban. Tapi percayalah, tepat pada waktunya Tuhan akan menepati janji. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Di ayat 14 dikatakan di dalam Yosua tadi,
Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai hari ini, karena ia tetap mengikut Tuhan, Allah Israel dengan sepenuh hati. Dia tetap teguh imannya kepada Kristus. Tidak pernah digoyahkan oleh apapun. Badai persoalan, masalah, tantangan yang dihadapi tidak memudahkan semangatnya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita meneladani ketiga tokoh ini. Bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi persoalan masalah yang kita hadapi. Yang pertama, Kaleb tetap percaya dan mengingat janji Allah. Imannya yang kokoh. Tokoh yang kedua adalah seorang ibu yang memohon, meminta pertolongan daripada Tuhan. Ada banyak persoalan yang dihadapi. Seorang anaknya yang kerasukan setan, dia datang kepada Tuhan, tapi diabaikan. Tetap dia bersemangat, tetap dia berkobar-kobar, tetap melakukan usaha sampai akhirnya mendapatkan janji firman itu. Sehingga Tuhan bilang, seketika itu sembuhlah anak itu. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah goyah. Sekalipun badai persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah pegang janji Allah. Setia dan taat. Percaya akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita akan tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.